Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syafha. Saya salah satu mahasiswa STIMIK Bandung dengan NIM 3217025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Aplikasi Layanan Antrian Klinik Berbasis Web dan Virtual Assistant Chatbot WhatsApp. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penguji yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk melihat dan menilai video presentasi saya ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Uro Abdurrahim Eskom MT selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, ada beberapa hal yang melatar belakangi saya dalam memilih penelitian ini. Di antaranya adalah perkembangan zaman, di mana saat ini kita semua dituntut untuk serba cepat dalam melakukan pertukaran informasi, terutama pada peningkatan pelayanan umum yang efektif, efisien, dan fleksibel. Salah satunya adalah layanan antrian pada klinik. Tak jarang kita melihat antrian klinik yang terjadi kepadatan disebabkan sistem pendataan dan pengambilan nomor yang masih manual, sehingga memakan waktu dalam pelaksanaannya. Dan juga pasien sering berlomba-lomba untuk datang lebih awal agar mendapatkan nomor antrian. Nah, dirasa proses ini kurang efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan sistem yang terkomputerisasi dalam proses antrian agar memberikan kemudahan bagi masyarakat dan membantu klinik dalam melakukan pelayanan yang lebih baik lagi. Maka dari itu, saya mengambil judul penelitian aplikasi layanan antrian klinik berbasis web dan virtual assistant chatbot WhatsApp. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi adalah sistem antrian yang masih manual, sehingga memakan waktu dalam pelaksanaannya. Kemudian pasien berlomba-lomba untuk datang lebih awal untuk mendapatkan nomor antrian. Kemudian pasien harus stay di ruang tunggu untuk menunggu pemanggilan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah menggabungkan dua teknologi informasi dalam satu aplikasi sehingga menghasilkan aplikasi antrian klinik yang efektif, efisien, dan fleksibel. Di antaranya adalah sistem antrian yang terkomputerisasi sehingga proses pendataan tidak memakan waktu dan meminimalisir kerusakan dalam dokumen. Selanjutnya, pasien dapat mengambil nomor antrian via WhatsApp dan tak perlu lagi berlomba-lomba untuk datang lebih awal. Selanjutnya, pasien dapat mengecek nomor antrian via WhatsApp sehingga pasien dapat mengatur waktu kedatangan. Yang terakhir adalah memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan fleksibel. Selanjutnya yaitu roadmap penelitian. Pada roadmap penelitian ini memuat beberapa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian saya atau memiliki konsep yang sama, diantaranya laporan skripsi Peri Hari Utami pada tahun 2022 yang berjudul Aplikasi Pelayanan Antrian Pasien menggunakan metode FCFS menggunakan PHP dan MySQL. Hanya saja ada penambahan sistem pada pendaftaran dengan menggunakan chatbot WhatsApp. Maka dari itu, penyusun akan mengambil pelajaran dari jurnal-jurnal tersebut untuk mengembangkan penelitian yang berjudul Aplikasi Layanan Antrian Klinik Berbasis Web dan Virtual Assistant Chatbot WhatsApp. Selanjutnya, pada analisis sistem terdapat flow map pendaftaran pasien yang sedang berjalan. Berikut prosedur pendaftaran pasien yang sedang berjalan. Pertama, pasien datang ke klinik menuju loket pendaftaran dengan membawa kartu identitas dan kartu BPJS apabila ada. Kemudian mengambil nomor antrian. Selanjutnya, pasien menunggu pemanggilan berdasarkan nomor antrian. Setelah itu, petugas memanggil nomor antrian pasien tersebut. Setelah pemanggilan sesuai nomor antrian pasien, petugas pendaftaran melakukan pendataan berdasarkan identitas pasien pada buku kunjungan dan kartu pasien. Setelah itu, kartu pasien diberikan kepada pasien untuk nantinya dilakukan
pemanggilan. Selanjutnya, petugas pendaftaran memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian, dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Setelah itu, pasien memberikan hasil pemeriksaan dan resep obat kepada bagian farmasi atau apoteker untuk mencari obat berdasarkan resep obat dari dokter tadi. Setelah itu, apoteker memberikan obat dan struk, kemudian pasien melakukan pembayaran. Setelah dilakukan analisa terhadap sistem yang sedang berjalan, dapat disimpulkan ternyata masih menimbulkan beberapa kendala yang dihadapi klinik Pratama Azka Jayan dalam pengelolaan data pasien yang masih manual, sehingga mengakibatkan menumpuknya pasien ketika proses pendaftaran dan arsip-arsip yang dikhawatirkan akan rusak atau hilang karena menggunakan media kertas. Selanjutnya, pada perancangan sistem terdapat flow map pendaftaran yang diusulkan, di mana pasien mengetikkan pesan random seperti halo atau assalamualaikum pada nomor WhatsApp klinik. Kemudian nomor WhatsApp klinik akan memberikan balasan secara otomatis yang berisi pesan selamat datang dan pilihan antara lain daftar dan cek antrian. Kemudian pasien mengirimkan pesan daftar. Setelah itu chatbot WhatsApp akan memberikan balasan berupa format pendaftaran yang berisi informasi terkait data pasien seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor NIK, nomor BPJS, dan golongan darah. Setelah itu pasien mengisi data diri dalam format pendaftaran tersebut dengan tidak merubah format pendaftaran. Kemudian pasien mengisi data diri pada format pendaftaran dengan tidak merubah format teks pendaftaran tersebut. Kemudian chatbot WhatsApp klinik akan mengirimkan data pasien yang dikirim tersebut ke dalam website klinik. Setelah pasien mengirimkan data diri pasien, chatbot WhatsApp akan mengirimkan balasan bahwa pendaftaran berhasil dan memberikan tombol cek antrian. Kemudian chatbot WhatsApp akan memberikan informasi terkait nomor antrian pasien dan informasi terkait nomor antrian pasien yang sedang dilayani oleh dokter. Setelah itu pasien datang ke klinik untuk menunggu pemanggilan. Kemudian admin memanggil pasien berdasarkan status antrian pasien. Setelah itu pasien masuk ke ruangan dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengisikan resep obat. Setelah itu pasien menuju bagian farmasi atau bagian apoteker. Setelah itu bagian farmasi atau apoteker membawakan obat berdasarkan resep obat yang diisi oleh dokter sebelumnya. Setelah itu pasien melakukan pembayaran. Selanjutnya, pada perancangan sistem juga terdapat diagram konteks yang menunjukkan beberapa entitas yang terhubung dalam aplikasi ini, di mana pada diagram ini menunjukkan data masuk dan keluar dalam aplikasi tersebut, di mana terdapat 4 entitas, yaitu admin, dokter, farmasi, dan pasien, di mana admin bisa mengedit status antrian pasien, kemudian data pasien, dan lain-lain. Kemudian dokter juga bisa menginput resep dokter, kemudian mengganti status antrian pasien. Kemudian dokter dapat melihat data pasien, dan juga pada bagian farmasi atau apoteker juga bisa melihat data pasien dan mengedit status antrian pasien. Nah, untuk pasien tersendiri itu dapat mengirimkan data pasien, kemudian mendapatkan nomor antrian, kemudian cek antrian, dan format pendaftaran. Selanjutnya, pada perancangan sistem juga terdapat tampilan pasien, di mana tampilan chatbot WhatsApp sebagai berikut, di mana pasien mengetikkan pesan random dan dibalas secara otomatis oleh chatbot WhatsApp. Ini untuk pesan awalnya. Kemudian untuk pendaftarannya, form pendaftarannya. Selanjutnya adalah ketika pasien mengetik cek antrian. Selanjutnya ada tampilan admin memiliki data-data pasien dan bisa mengganti status pasien. Kemudian tampilan dokter. Di sini ada detail pasien, status pasien yang awalnya masuk menjadi keluar apabila sudah selesai diperiksa. Kemudian bisa menginputkan resep obat juga pada tampilan dokter. Selanjutnya yang terakhir ada tampilan farmasi atau apoteker, di mana pada bagian farmasi ini ada detail antrian, di mana pada bagian farmasi ini ada detail pasien, terutama pada bagian resep obat. Setelah itu bagian farmasi bisa mengganti status pasien yang awalnya keluar menjadi selesai. Nah, untuk implementasinya berikut tampilan pasien ketika berkomunikasi di chatbot WhatsApp. Nah, ini untuk form pendaftaran dan cek antrian. Kemudian ini implementasi tampilan admin, di mana admin bisa mengganti status antrian yang bermula dari menunggu menjadi masuk. Kemudian ada tampilan dokter, di mana pada bagian dokter ini berisikan detail pasien, terus status pasien dan resep obat. Selanjutnya pada bagian apoteker ini hampir sama dengan tampilan dokter, di mana terdapat detail pasien berisikan resep obat. Setelah itu apoteker dapat mengganti status pasien menjadi selesai. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan pasien tidak perlu lagi mengantri pada saat pendaftaran, karena pasien bisa melakukan pendaftaran via WhatsApp di rumah atau dimanapun. Selanjutnya, antrian yang sudah terkomputerisasi sehingga meminimalisir kesalahan pada sistem antrian tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.